dipanggil CIA. Jadi, saya berasal dari SMA Negeri 3 Samarinda yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 11. Hari ini saya membuat video resensi tentang buku yang saya baca, yaitu The Philosophy of Stoic, sebuah obat galau untuk manusia-manusia modern. Penulisnya adalah Sonny Adams, penerbitnya adalah Anak Hebat Indonesia, dan tahun terbitnya itu 2022. Pertama kali dicetak di Juli 2022. Kota terbit itu di Yogyakarta. Jumlah halamannya ada 208. Genrenya itu ada self-help, psikologi, dan filosofi sebagai terapi untuk stres dan depresi. Harganya itu sekitaran 59.500 hingga 73.500. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tuntunan, persaingan, dan arus informasi yang begitu deras, tidak jarang manusia merasa terjebak dalam lingkaran kegelisahan, stres, bahkan depresi. Perasaan galau seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari generasi sekarang. Fenomena ini mendorong banyak orang mencari cara untuk menenangkan diri, baik melalui psikologi modern, spiritualitas, maupun filsafat kuno. Salah satu pendekatan yang belakangan semakin populer adalah Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani dan Romawi yang menekankan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali kita serta pentingnya mengendalikan respons diri sendiri. Buku The Philosophy of Stoic karyanya Sonny Adams hadir di tengah keresahan ini, menawarkan sebuah perspektif segar yang menjalani filsafat kuno dengan kebutuhan praktis manusia modern. Penulis memandang Stoikisme bukan semata-mata sebagai teori filsafat yang abstrak, melainkan sebagai obat galau yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang dekat dengan realitas, serta sentuhan psikologi populer. Adams juga merasa menghidupkan kembali kebiasaan klasik agar mudah dipahami oleh pembaca awam. Buku ini bukan hanya berperan sebagai bacaan reflektif, melainkan juga sebagai semacam panduan praktis bagi mereka yang ingin lebih tenang menghadapi gejolak hidup. Pembaca diajak menyadari bahwa tidak semua bisa menemukan ketenangan batin. Oleh karena itu, buku ini relevan tidak hanya untuk kalangan akademis atau pecinta filsafat, tetapi juga untuk pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun siapapun yang tengah mencari jalan untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, ringkasan buku ini mengangkat filsafat Stoikisme sebagai jawaban atas keresahan manusia modern yang sering dihantui rasa gelisah, stres, dan depresi. Sonny Adams menyajikan Stoikisme bukan sekadar teori filsafat kuno, tetapi sebagai obat galau yang praktis dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi ke dalam pembahasan konsep-konsep inti Stoikisme, seperti dikotomi kendali dalam kurung membedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, latihan visualisasi negatif, dan pengendalian emosi. Semua konsep tersebut dijelaskan dengan bahasa sederhana, contoh-contoh nyata dari kehidupan modern, misalnya tekanan media sosial, masalah hubungan, hingga kecemasan kerja, serta latihan praktis seperti menulis, jumlah reflektif, dan teknik pernapasan. Adams menekankan bahwa ketenangan batin bisa dicapai dengan menerima hal-hal di luar kendali serta melatih diri untuk merespons secara bijak. Alih-alih berfokus pada teori filsafat yang rumit, buku ini menghubungkan Stoikisme dengan psikologi populer dan gaya hidup pembaca muda Indonesia. Walau tidak mendalami tokoh-tokoh Stoik klasik seperti Marcus Aurelius, Seneca, atau Epictetus secara detail, buku ini tetap efektif sebagai pengantar praktis. Format bab yang singkat, bahasa yang ringan, serta latihan sederhana membuat pembaca merasa dipandu langkah demi langkah untuk menerapkan prinsip Stoik dalam keseharian. Analisis
Penulis ini mencoba membedah bagaimana The Philosophy of Stoic disusun, apa gagasan utama yang diusung Sonny Adams, serta seberapa efektif penyajian tersebut bagi pembaca modern. Secara struktur, buku ini tersusun sebagai campuran antara esai reflektif, contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, dan saran praktis yang dapat langsung dicoba pembaca. Alih-alih mengekspos teori Stoikisme secara akademis, penulis memilih pendekatan populis. Konsep-konsep inti dalam kurung mistiko bani kendali, latihan visualisasi negatif, pengendalian nafsu atau emosi diperkenalkan lewat bahasa sehari-hari dan latihan kecil yang mudah diikuti. Tema sentral buku bahwa ketenangan batin dapat diasah melalui perubahan cara pandang terhadap hal-hal yang berada di luar kendali diolah dengan konsisten di seluruh bab. Sonny Adams kerap menggunakan contoh kasus dekat dengan pembaca urban muda untuk menjabatani gagasan klasik Stoik dengan problem kontemporer. Pendekatan ini membuat pembaca merasa di bawah masuk ke dalam praktik Stoikisme, bukan sekadar diajak membaca teori, metode naratif yang dipakai gabungan anekdot pribadi, ilusi kasus, dan bentuk dialog retrospektif menambah daya untuk membuat argumen terasa hidup. Dari sisi retorika, penulis berhasil menjaga nada yang suportif dan tidak menggurui. Kalimat-kalimat persuasif dikombinasikan dengan instruksi praktis, misalnya latihan untuk menulis jurnal reflektif, teknik pernapasan untuk menenangkan reaksi emosi, sehingga pembaca yang mencari solusi cepat mendapat alat operasional. Selain itu, penekanan pada aspek psikologi, misalnya cara Stoikisme meredam kognitif negatif dan membentuk kebiasaan mental, membuat buku ini relevan bagi pembaca yang akrab dengan terminologi self-help dan psikologi populer. Evaluasi. Ada kelebihan utama buku The Philosophy of Stoic terletak pada penyajiannya yang ringan dan mudah dipahami. Sonny Adams menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis, sehingga pesan-pesan Stoikisme dapat diterima oleh pembaca awam sekalipun. Buku ini juga relevan dengan kehidupan modern karena penulis mampu menghubungkan konsep filsafat yang lahir ribuan tahun lalu dengan permasalahan aktual seperti stres, kegagalan, kekecewaan, maupun keresahan generasi muda yang seiring disebut galau. Hal ini membuat buku tidak hanya berfungsi sebagai bacaan reflektif, tetapi juga menjadi semacam panduan praktis yang bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, gaya penulisan komunikatif serta penggunaan contoh-contoh yang dekat dengan realitas pembaca membuat buku ini terasa hidup dan mudah dicerna. Kekurangannya itu bagi pembaca yang mengharapkan kajian mendalam mengenai filsafat Stoikisme, buku ini mungkin terasa terlalu sederhana. Penulis lebih menekankan aspek praktis ketimbang uraian filosofis yang detail, sehingga tokoh-tokoh yang besar Stoikisme seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus yang hanya disinggung sekilas tanpa pembahasan yang komprehensif. Kekurangan lainnya adalah adanya perbedaan informasi teknis terkait data penerbit, seperti jumlah halaman yang tidak selalu konsisten antar sumber, yang dapat membingungkan ketika dijadikan rujukan akademis. Meskipun demikian, kelemahan ini tidak terlalu mengurangi nilai buku secara keseluruhan karena tujuan utama memang untuk menjadikan Stoikisme sebagai obat dialog yang sederhana dan mudah diaplikasikan oleh pembaca masa ini. Refleksi dan kesimpulan, buku ini merupakan pilihan tepat bagi yang tengah menghadapi kebingungan emosional dan mencari jalan keluar melalui filosofi praktis. Stoikisme yang ditawarkan tidak hanya teori, tetapi panduan hidup yang actionable dan menghadapi hujan bukan dengan marah, tetapi dengan payung. Bagi yang menginginkan kedalaman akademis,
pesimis, mungkin perlu mencari referensi tambahan, namun sebagai teman bacaan dan menenangkan hati. The Philosophy of Stoic layak dimiliki. Kesimpulannya, buku ini mengajak kita untuk lebih bijak dalam merespon hidup. Apa yang bisa diubah, silakan diubah. Yang tidak bisa, terimalah dengan legawa. Nah, sumber referensinya Adams 2022, The Philosophy of Stoic, sebuah obat galau untuk manusia-manusia modern. Anak Hebat Indonesia, Psikologi Corner, Yogyakarta. Nah, itu dia isi dari buku The Philosophy of Stoic, obat galau untuk manusia-manusia modern. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kegelipan, atau salah pengucapan di dalam video. Dan saya juga berterima kasih karena telah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Salam literasi.